Halo semuanya, ada firman Tuhan hari ini buat kita yang udah mulai menyerah, yang udah mulai putus asa, yang udah ngerasa capek banget ya, yang lagi dijahatin sama orang, dizolimi sama orang, dan kita gak bales. Intinya kita tuh jalan bener aja di dalam Tuhan ya, kita gak nyimpang ke kanan, gak nyimpang ke kiri. Itu udah pasti kita itu aman, udah gak usah panik. Orang mau buat jahat sama kita itu biar aja. Ada janji Tuhan di dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ke-21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Nih, jadi kita itu gak usah musingin orang yang udah berbuat jahat sama kita, meskipun kita udah gak balas. Tapi kok kayaknya kelihatan masih berat banget jalan kita. Terus kayak badai itu gak segera berlalu. Kok rasanya masih sakit, kok masih tetap sama, padahal udah belajar mengampuni, udah belajar melakukan perintah Tuhan. Udah ya, intinya janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tuhan udah berjanji, orang berdosa itu pasti dikejar oleh malapetaka. Jadi kita itu gak usah doain yang jelek-jelek, udah pasti mereka itu jatuh. Karena apa? Malapetaka itu udah mengejar mereka gitu. Kita gak usah doain, udah gak usah bales, mereka udah dengan pasti dikejar oleh malapetaka. Dan ini janji Tuhan. Tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ya, asal hidup kita benar aja, udah pasti kita itu pasti bahagia. Asal hidup kita ini benar aja di hadapan Tuhan ya. Kita gak balas orang jahat dengan kejahatan, kita gak nyimpang, terus kita tetap taat sama aturan Tuhan, kita mau dididik, kita mau sabar, itu pasti Tuhan tuh memperhitungkan kita. Ini bener loh, ini janji Tuhan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ya, jadi sekalipun di dalamnya kita merasa, kok aku susah ya, kok aku sedih ya, kok gak berkesudahan ya kesedihanku. Tapi ingat, percaya selalu. Karena apa? Tuhan udah berjanji kalau Tuhan akan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi udah pasti kebahagiaan itu udah menanti kita. Oke? Sabar. Di dalam Yesaya yang ke-61 ayat yang ke-8, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Nih, Tuhan itu mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Ya, kalau orang berbuat curang sama kita ya biar gitu. Nanti Tuhan yang akan menghukum. Karena apa? Tuhan mencintai hukum. Tuhan itu adil dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Bagi orang yang setia ya, Tuhan akan memberikan upah kita dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nih, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, karena masalah itu ada masa expirednya ya. Kalau udah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Kita harus tetap kuat, kita gak boleh lemah, kita harus percaya sama janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Nih, kita disuruh berdiri teguh, tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita gak tahu harus ngapain, intinya kita tetap harus melayani Tuhan. Ya, itu harus. Dan tetap berbuat baik seperti yang
tetap taat seperti yang dilakukan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nih perintah Tuhan, berdirilah teguh, tetap teguh. Jangan goyah, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita ngerasa kayaknya sia-sia ya apa yang kita perjuangin selama ini, ya. Tapi janji Tuhan di sini itu baik banget karena Tuhan berkata, jerih payah kita sebenarnya nggak sia-sia. Semangat buat kita yang lagi lesu, ya, lagi membutuhkan jawaban, lagi menanti-nantikan Tuhan, semangat. Tuhan akan segera mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan tertentu ya, yang pastinya kita nggak tahu. Tapi suatu saat kita nanti pasti tahu. Tetap semangat, tetap setia dengan Tuhan, ya, dengan janji-janjinya. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. God bless you.